Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, dan kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah di atas Islam dan Sunnah. Dalam ceramah singkat ini saya akan jelaskan tentang hal-hal yang dilakukan oleh manusia dalam mereka beragama yang akan membawa kepada kesesatan. Mereka beragama tetapi mereka tidak mengikuti dalil dari Al-Quran dan Sunnah, yang mereka jadikan sebagai pijakan mereka dalam mereka beragama. Ya, apa kata orang, apa kata ustadz, atau mereka berdalil dengan perkataan atau mengikuti nenek moyang atau dengan orang banyak atau yang lainnya. Saya akan jelaskan satu persatu supaya kita benar dalam kita beragama ini. Kita wajib memperbaiki cara kita beragama. Kita sebagai orang Islam, sebagai muslim dan muslimah, harus dan wajib memperbaiki cara beragama kita supaya kita tidak sesat. Di antara yang membawa kesesatan kepada manusia, yang pertama kejahilan, kebodohan. Dia tidak belajar tentang agama ini, bahwa kita wajib beragama dengan dalil. Makanya kita wajib belajar, dan kita wajib meluangkan waktu kita untuk belajar tentang agama ini sampai kita paham tentang agama dan kita wajib mengamalkannya. Dan dalam mengamalkan pun harus ada syarat ikhlas dan ittiba. Ikhlas karena Allah dan mengikuti contoh Nabi Muhammad SAW. Jadi yang pertama tentang cara beragama yang salah yang dilakukan oleh kebanyakan kaum muslimin. Yang pertama itu ikut-ikutan tanpa dalil. Allah sudah jelaskan di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Isra ayat 36, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ مَسْئُولًا. Dan kamu ikut apa yang kamu tidak tahu, karena sungguhnya pendengaran, mata dan hati akan ditanya oleh Allah. Kita nggak boleh ikut kecuali dengan dalil. Hatta yang berkata itu seorang guru, seorang syekh, hatta yang berkata seorang imam, bahkan imam yang 4, semuanya mengatakan kalau ada pendapatku menyalahi sunnah Rasulullah, buang pendapatku. Seluruh imam, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali rahimahumullah, 4 imam mazhab ini semuanya mengatakan kalau ada hadis yang sah itulah mazhabku. Kalau ada pendapatku menyalahi sunnah Rasulullah, buang pendapatku, ikuti sunnah Rasulullah. Semua mengatakan demikian. Dan itu ditulis dalam kitab-kitab tentang pendapat mereka. Bahkan ada perkataan seorang penyair mengatakan, para imam pembawa petunjuk berkata, jangan amalkan perkataan kami tanpa nas yang sah. Padanya ada dalil wajibnya mengambil hadis, baik dahulu maupun sekarang.
Abu Hanifah berkata, tidak patut bagi orang Islam mengambil pendapatku sebelum mendapatkannya dengan Alkitab dan hadis yang terpilih. Imam Malik, Imam Darul Hijrah, berkata sambil berisyarat ke kubur Nabi SAW, setiap perkataan ada yang diterima dan ada yang ditolak kecuali Rasulullah SAW. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, jika engkau melihat perkataanku menyelisih hadis yang kalian riwayatkan, maka buanglah perkataanku perkataanku yang menyelisih khabar atau hadis itu. Imam Ahmad rahimahullah berkata, jangan kalian tulis perkataanku, tetapi carilah sumber perkataan itu. Ini perkataan para imam rahimahumullah, bahwa semua imam mengatakan jangan ikut pendapatku kecuali dengan dalil. Jadi semuanya imam menyuruh kita untuk mengikuti dalil Al-Quran dan Sunnah. Perkataan mereka ini imam-imam yang terkenal di dunia Islam. Mereka orang-orang yang mulia dan berilmu. Gak boleh kita ikut. Apalagi orang-orang yang di bawahnya, yang kita harus ikut dalil. Yang menyebabkan manusia ini sesat ya karena mereka beragama tanpa dalil, ikut-ikutan. Apa kata orang ikut, apa kata orang ikut. Ya banyak yang sesat dengan sebab itu. Karena gak punya pegangan, gak punya hujjah. Harus tanya dalilnya. Dalilnya pertama Quran, dan harus mengikuti penafsiran, penjelasan para mufassirin, ahli tafsir yang jelas. Dari perkataan Al-Quran ditafsirkan dengan Quran, Al-Quran ditafsirkan dengan penjelasan para sahabat radhiyallahu majma'in, Al-Quran ditafsirkan dengan penjelasan para tabi'in, kemudian dijelaskan dengan penjelasan para tabi'ut tabi'in, baru kemudian dengan bahasa Arab. Ini penjelasan para ulama dalam kita menafsirkan Al-Quran. Kemudian Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah Nabi. Jadi Al-Quran yang pertama ditafsirkan Quran, yang kedua Quran ditafsirkan dengan sunnah Nabi SAW, karena Nabi yang menjelaskan Al-Quran. Kemudian setelah itu Al-Quran ditafsirkan dengan penjelasan para sahabat. Jadi yang pertama Al-Quran ditafsirkan Quran, yang kedua Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah, yang ketiga Al-Quran ditafsirkan dengan penjelasan para sahabat radhiyallahu majma'in, yang keempat Al-Quran ditafsirkan dengan penjelasan para tabi'in. Kemudian baru setelah itu penjelasan bahasa Arab, dan baru penjelasan juga para a'immatul mujtahidin. Jadi ini harus kita pahami tentang cara kita berdalil. Banyak yang salah dan keliru, yang kemudian sesat karena mereka tidak tahu dalil dan tidak tahu mengambil dalil. Kadang-kadang juga dibawakan hadis. Hadis jelas kita wajib terima kalau memang sahih. Tapi kalau hadis itu dhaif, hadis itu lemah, apalagi hadis itu maudhu, palsu, nggak boleh. Kita tanya, kalau disebutkan dalilnya, ini hadis Nabi, mana dalilnya? Mana sanadnya? Maka para ulama menanyakan, mana dalilnya? Imam Abdul Mubarak mengatakan al-isnadu minad din, walau al-isnadu laqala man syaa ma syaa. Sanad itu dari agama. Kalau nggak ada sanad, orang berkata seenaknya. Jadi harus ada dalilnya. Siapa yang jujur dan tidak, lihat di mana, di kitab apa adanya. Di Sahih Bukhari tunjukkan, di Sahih Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Ahmad dan lain, mana dalilnya, sahih atau tidak. Kemudian setelah itu bagaimana penjelasan para ulama dalam syarah-syarah hadis tentang hadis itu, supaya kita beragama ini dengan benar. Kita cari guru yang betul-betul mengajarkan kita dengan dalil, supaya kita nggak sesat. Yang kedua yang menyebabkan manusia sesat, yaitu mereka mengikuti nenek moyang dalam beragama. Apa kata nenek moyang? Antum lihat ayatnya dalam surah Al-Baqarah ayat 170. Antum lihat keterangannya. Allah berfirman, wa idza qila muttabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana aw law kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah di ayat 170. Antum lihat dalilnya. Kepada seluruh pendengar Radio Roja dan pemirsa TV Roja, antum lihat dalilnya, supaya antum beragama dengan dalil, bukan kata orang. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 170, wa idza qila muttabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana aw law kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka, ikuti apa yang Allah turunkan, mereka berkata, kami mengikuti apa yang kami dapati
nenek moyang kami melaksanakannya. Kata Allah, apakah mereka akan ikut juga kepada mereka? Padahal bapak dan nenek moyang mereka tidak berakal, tidak paham sedikit pun juga, dan mereka tidak dapat petunjuk. Ini agama nenek moyang. Jadi ketika dibawakan keterangan dalil dari Quran dan Sunnah, ya ini sudah seperti ini dari dulu nenek moyang kita mengerjakan demikian, nggak boleh. Justru ini akan membawa kepada kesesatan. Lihat lagi Allah menyebutkan di dalam surah Al-Maidah. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah di ayat 104. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul qalu hasbuna ma wajadna 'alai aba'ana aw law kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka, kemarilah mengikuti apa yang Allah turunkan. Apa yang Allah turunkan dan apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Jadi apa yang Allah turunkan dari Al-Quran dan kepada Rasulnya dari Sunnah Nabi SAW. Mereka mengatakan, cukuplah kami mendapati bapak dan nenek moyang kami melakukan demikian. Kata Allah, apakah mereka akan ikut juga bapak dan nenek moyang mereka, padahal mereka tidak tahu sedikit pun juga dan mereka tidak dapat petunjuk. Mereka tidak tahu apa-apa dan tidak dapat petunjuk. Kenapa diikuti? Dan ini orang-orang musyrikin, orang-orang jahiliyah seperti itu. Mereka kalau disampaikan dakwah oleh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, dan juga disampaikan oleh Sayyidul Anbiya wal Mursalin Nabi Muhammad SAW, mereka berdalil nenek moyang kami melakukan demikian dari dulu. Nenek moyang kami. Ini bukan dalil. Mesti yang diikut dalil, bukan kata nenek moyang. Bukan kata ini kan dari dulu turun temurun. Ini kan sudah adat istiadat. Ini sudah kebiasaan, ini sudah budaya. Enggak bisa. Ini kita beragama. Kita ingin masuk sorga dengan kita beragama Islam, kita yang masuk sorga. Jangan sampai kita sesat dengan mengikuti nenek moyang, karena Allah sudah menyebutkan. Bahkan Allah menyebutkan lagi, jangan mengikuti nenek moyang, justru akan membawa manusia ke neraka. Dalam surah Luqman, Allah berfirman dalam surah Luqman di ayat 21, Allah berfirman, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana awalau kana asyaitanu yad'uhum ila 'adzabis sa'ir. Apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang Allah turunkan, mereka berkata, kami mengikuti apa yang kami dapati bapak-bapak dan nenek moyang kami melaksanakannya. Kata Allah, apakah mereka akan ikut juga? Padahal syaitan itu mengajak mereka kepada azab yang pedih. Syaitan mengajak ke neraka sa'ir. Jadi harus diikut dalil, dengan dalil yang benar, Quran dan Sunnah, dengan pemahaman salafus saleh. Dia ikuti hadis yang sahih, dia fahami dengan pemahaman yang benar, dia amalkan, dia akan masuk surga dengan sebab itu. Kalau dia ikhlas dan ittiba. Tapi kalau ikuti ajaran nenek moyang, Allah sudah ingatkan, justru syaitan mengajak mereka kepada azab yang pedih. Bahkan Allah sebutkan lagi, bisa dilihat lagi, bahwa kesesatan umat-umat terdahulu disebabkan karena mereka dibawakan keterangan dalil, mereka mengikuti nenek moyang. Alasan mereka mengikuti nenek moyang. Allah berfirman lagi dalam surah Az-Zukhruf. Surah Az-Zukhruf, surah 43, di ayat 22, di ayat 23. Allah berfirman, bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummati wa inna ala athari muhtadun. Bahkan mereka berkata, kami mendapati bapak dan nenek moyang kami, bapak dan nenek moyang kami ada satu agama dan kami mengikuti petunjuk mereka. Jadi mengikuti petunjuknya nenek moyang. Allah juga ingatkan di ayat 23-nya, wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummati wa inna ala athari muqtadun. Demikianlah tidaklah kami utus sebelum kamu di satu desa dari seorang pengancam, melainkan mereka orang-orang kayanya berkata, sesungguhnya kami mendapati bapak dan nenek moyang kami berada dalam satu agama dan kami mengikuti jejak mereka. Ini membawa kesesatan, mengikuti ajaran nenek moyang, agama nenek moyang, nggak boleh kita ikut. Kita orang Islam harus mengikuti dalil. Ini yang kedua yang menyebabkan manusia sesat,
Disebabkan karena nenek moyang mengikuti turun temurun dan segala macam. Itu sering dibawakan sebagai alasan. Yang ketiga yang sering jadikan dalil dalam beragama itu orang banyak. Orang banyak. Jadi apa kata orang banyak diikut. Orang banyak bukan ukuran kebenaran. Dan Allah banyak mencela dalam Al-Quran tentang orang banyak. Orang banyak dalam Islam bukan ukuran kebenaran. Allah menyebutkan dalam banyak ayat di dalam Al-Quran tentang orang-orang yang mengikuti orang banyak. Allah berfirman dalam berapa ayat, antum bisa lihat ayat-ayatnya. Seperti dalam surah Al-Maidah ayat 49, Allah menyebutkan wa inna katsiran minan nasi lafasiqun. Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang fasik. Kemudian juga Allah menyebutkan dalam surah Rum ayat 8, wa inna katsiran minan nasi bi liqa'i rabbihim lakafirun. Sesungguhnya kebanyakan manusia itu kufur kepada pertemuan dengan Allah. Artinya mereka kufur tentang adanya hari kiamat. Kemudian juga Allah menyebutkan lagi, wa inna katsiran la yudhilluna bi ahwa'ihim bighairi ilm. Dalam surah Al-An'am ayat 119, sesungguhnya kebanyakan mereka itu sesat dengan hawa nafsu mereka tanpa ilmu. Dalam surah Al-Maidah lagi Allah menyebutkan di ayat 81, walakinna katsiran minhum fasiqun. Sesungguhnya kebanyakan mereka orang-orang fasik. Kemudian juga Allah menyebutkan tentang masalah banyaknya manusia, bahwa manusia ini bukan ukuran kebenaran. Karena kebanyakan manusia lalai, kebanyakan manusia fasik, kebanyakan manusia kufur kepada Allah, kebanyakan manusia tidak bersyukur kepada Allah, kebanyakan manusia itu selalu membantah. Allah menyebutkan lagi, antum lihat di dalam surah Al-An'am ayat 116, Allah berfirman, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Dan seandainya kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari Allah. Sesungguhnya mereka hanyalah menyangka-nyangka dan sesungguhnya mereka itu hanya berdusta. Allah menyebutkan dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 116, Allah berfirman, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Seandainya kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, mereka akan menyesatkan kamu dari Allah. Sesungguhnya mereka tidak mengikuti kecuali hanya sangka-sangka, dan mereka berdusta atas nama Allah. Jadi kebanyakan manusia bukan ukuran kebenaran. Jadi kita nggak boleh mengikuti kebanyakan manusia, karena manusia bukan ukuran kebenaran. Kebanyakan manusia yang kita ikut dalil. Kemudian yang keempat, ini sering nih ya, orang kalau beragama ya orang banyak melakukan ini, orang banyak itu bukan dalil dalam kita beragama. Bukan orang banyak dalil dari Quran dan Sunnah yang harus diikut. Bukan orang banyak. Yang keempat yang membuat manusia sesat, yaitu mereka mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu sudah ada keterangan, sudah ada dalil, dibawakan dengan hujjah, mereka nolak. Mereka lebih mengutamakan hawa nafsunya. Apakah dia orang awam, apakah dia penuntut ilmu, ataukah dia seorang ustadz, seorang dai, sudah dibawakan dalil, hujjah dari Quran dan Sunnah, menurut pemahaman salaf saleh, ditolak oleh dia, mengikuti hawa nafsunya. Allah sebutkan, antum lihat ayatnya di dalam surah Allah berfirman dalam surah Al-Qasas di ayat 50. Allah berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 50. Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawa bighairi hudan minallah innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Apabila mereka tidak menyambut seruanmu, tidak menerima keterangan dari kamu, ketahuilah sesungguhnya mereka hanya mengikuti hawa-hawa nafsu mereka, dan tidak ada orang yang paling sesat melainkan orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah.
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Jadi Allah menyebutkan di dalam ayat ini, orang mengikuti hawa nafsu sesat. Sudah dibawakan dalil hujjah oleh Nabi Muhammad SAW, mereka nggak mau terima. Mereka mengikuti hawa nafsunya, maka nggak ada orang yang paling sesat melainkan orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah SWT. Jadi ini 4 yang membuat manusia sesat. Yang pertama, mereka bodoh, tidak belajar, tidak nuntut ilmu, tidak mencari dalil. Yang kedua, yaitu mereka mengikuti ajaran nenek moyang. Yang ketiga, mereka mengikuti orang banyak. Dan yang keempat, mereka mengikuti hawa nafsu. Ini jalan-jalan yang membawa manusia ini kepada kesesatan. Karena itu kepada kaum muslimin semuanya dan kaum muslimat, kita wajib meluangkan waktu kita untuk belajar agama ini dengan benar, dengan dalil. Dan kalau sudah ada dalil, sudah ada keterangan hujjah, kita wajib terima, kita wajib taslim. Apalagi dalil dari Quran, dalil dari Sunnah, kita wajib taslim. Sami'na wa ata'na. Kalau sudah diajak sikap seorang mukmin dan mukminah, kalau sudah diajak kepada Allah Rasulnya, dia mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.